warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Pernahkah kalian berpikir bagaimana makhluk hidup bisa saling bergantung satu sama lain dan juga bergantung pada lingkungannya? Nah, hal ini dipelajari dalam ekologi dan tercermin dalam sebuah ekosistem. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang komponen ekologi dan ekosistem, serta memahami apa perbedaan antara keduanya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekologi, kita tidak hanya melihat satu makhluk hidup saja, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan faktor lingkungan seperti air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Contohnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis, hewan memerlukan tumbuhan untuk makanan, dan manusia membutuhkan keduanya untuk bertahan hidup. Semua interaksi ini menjadi bagian dari kajian ekologi. Dalam ekologi terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari produsen tumbuhan hijau yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Konsumen, makhluk hidup yang bergantung pada organisme lain untuk makan seperti hewan dan tumbuhan. Terus yang ketiga, dekomposer atau pengurai, bakteri dan jamur yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Yang kedua, komponen biotik, abiotik, yaitu unsur tak hidup seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, suhu, dan kelembapan. Komponen biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Tanpa air dan cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Tanpa tumbuhan, hewan dan manusia juga tidak punya sumber makanan. Sekarang, mari kita bahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan fisiknya, yaitu komponen abiotik, di suatu tempat tertentu. Dalam ekosistem, semua komponen saling bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan alam. Contohnya di ekosistem sawah, padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen pertama, terus katak sebagai konsumen kedua, terus ular sebagai konsumen ketiga, dan jamur sebagai pengurai. Semua komponen ini berinteraksi dengan air, tanah, sinar matahari, dan udara yang ada di lingkungan tersebut. Jika salah satu komponen terganggu, misalnya air tercemar atau tanah rusak, maka keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Karena itu, ekosistem bisa dikatakan sebagai rumah besar kehidupan, di mana setiap makhluk punya peran penting. Nah, adapun perbedaan ekologi dan ekosistem, sekilas keduanya mirip, tapi sebenarnya ekologi dan ekosistem memiliki perbedaan mendasar. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Terus ekosistem adalah wujud nyata dari hubungan tersebut dalam suatu sistem kehidupan. Jadi, jika ekologi itu seperti teorinya, maka ekosistem adalah bukti nyatanya di alam. Contohnya, saat kita mempelajari bagaimana ikan berinteraksi dengan air dan tanaman air, itu disebut ekologi. Tapi ketika kita meneliti kolam ikan secara keseluruhan, itu disebut ekosistem. Dari penjelasan tadi, kita bisa disimpulkan bahwa ekologi dan ekosistem tidak dapat dipisahkan. Ekologi mempelajari interaksi kehidupan, sementara ekosistem adalah tempat terjadinya interaksi tersebut. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, dan melestarikan makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.